Jazakallah khair Mas Fadil, Ustadz Fadil yang telah mempersilahkan waktu. Senang sekali ketemu dengan semuanya. Dan senang sekali dan begitu bahagia saya bertemu dengan seluruh para tamu undangan yang sangat istimewa pada kesempatan hari ini, para direksi yang hadir dan ikut serta pada majelis virtual kita sore kali ini, yang tentunya saya tidak mampu sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim dan tanpa mengurangi kasih sayang dan hormat saya sebagai sesama orang yang beriman. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh tamu undangan muamalat prioritas yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya pertama kali tidak ada yang kita lakukan kecuali adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita mengalami berbagai macam kesulitan, kita mengalami berbagai macam kesukaran, tapi ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Ujian itu hanyalah seujung kuku, nikmat yang Allah goreskan dan Allah alirkan dalam kehidupan kita seluas samudra yang tidak ada tepinya dan tidak ada batas akhirnya. Memang betul bahwasanya pandemi ini menimbulkan efek domino, menimbulkan berbagai macam kesulitan. Ada di antara kita yang neraca ekonominya berkurang. Betul, saya tidak mengingkari itu. Tapi sebelum neraca ekonomi berkurang, bukankah kita telah melewati ratusan purnama ketika kita diberikan oleh Allah ekonomi yang membaik dan mendatangkan rezeki untuk kita dan keluarga kita? Memang betul bahwasanya kita kesulitan pergi kemana-mana semenjak 5 bulan yang terakhir, kecuali rasa takut dan khawatir itu hinggap ketika kita akan pergi. Memang iya. Tapi ingat, sebelum 5 bulan terakhir ketika pandemi ini datang, sebelum itu datang, kita ini pergi kemanapun tempat yang kita tuju tanpa rasa khawatir dan tanpa rasa takut. Disitulah kita faham sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu sangat besar. Semoga kita tidak menjadi akuntan paling handal untuk menghitung ujian yang Allah berikan, tetapi amnesia untuk mengingat nikmat yang besar yang Allah sudah berikan pada kehidupan kita. Orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Jadi persoalan orang tidak bahagia itu bukan karena dia fakir ataupun dia kaya, bukan karena dia terkenal atau tidak terkenal. Tapi seseorang ketika mereka merasa tidak bahagia pada hidupnya, simple. Akar permasalahannya adalah karena dia tidak bersyukur atas ketentuan takdir yang Allah berikan pada hidupnya. Kesyukuran itu ketika menguap bersama dengan menguapnya kesyukuran itu adalah kebahagiaan. Inilah yang menjadikan kita terus menata kualitas hidup kita, karena kualitas hidup kita berbanding lurus dengan kesyukuran kita dan berbanding lurus dengan kesabaran kita. Tentunya sekali lagi saya senang sekali bertemu dengan seluruh komunitas para nasabah yang luar biasa. Nasabah-nasabah yang tidak hanya memperhatikan bagaimana status rezekinya yang halal, tapi juga sangat konsen dan sangat memperhatikan di mana dia menempatkan hartanya supaya tempat yang bersih menambah keberkahan pada harta yang telah diperoleh dan harta yang telah didapatkan. Dan salah satu di antara tempat yang saya lihat bahwasanya berkomitmen untuk memberikan tempat yang bersih dari segala macam hal yang haram, yaitu adalah di muamalat. Dan ini menunjukkan kepedulian banyak kaum muslimin hari ini, bukan hanya peduli tentang bagaimana mendapatkan rezeki, bukan hanya peduli bagaimana mendapatkan harta, tapi juga mulai peduli di mana dia menaruh hartanya, menaruh materinya, supaya di tempat yang bersih menjadikan harta bersih menjadi bertemu dengan kebersihan tempatnya. Dan inilah yang membuat saya bersyukur bisa bergabung pada komunitas sore ini. Dan saya juga senang melihat berbagai macam program-program yang tadi terpampang di depan mata kita, yang diwakili oleh saudara-saudara kita yang terjun langsung di lapangan kehidupan umat. Yang hari ini mungkin kita langkah kakinya belum sampai di tempat itu, tetapi harta kita mungkin sudah bekerja efektif ketika memberikan keberkahan pada orang-orang yang lemah di antara kita. Semoga para penduduk langit bekerja untuk mendoakan kebaikan untuk kita, ketika kita senantiasa bekerja untuk saling bergotong royong memberikan kebaikan kepada sesama manusia, kepada saudara-saudara kita satu iman dan saudara-saudara kita satu bangsa. Semoga dengan itu akan menjadi sebab Allah merahmati dan menyayangi kehidupan kita pada pengadilan akhiratnya, insya Allah. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita berharap semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata.
Kita tentunya paham bahwasanya setiap dari kita kalau ditanya apakah kita cinta sama Allah, pasti masing-masing dari kita akan menjawab tentunya kita cinta dengan Allah. Walaupun di antara kita, mungkin saya, mungkin masih banyak amal yang terbengkalai, masih banyak amal yang buruk yang kita lakukan, tetapi hati kecil kita selalu menjawab bahwasanya kita ini mencintai Allah. Tapi ketika kita mengakui bahwasanya Allah kita cintai dengan raga kita cintai dengan jiwa kita, terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita mencintai Allah. Padahal ada prosedur yang harus kita ketahui ketika kita mencintai Allah. Kita bertemu dengan presiden, ada prosedur yang harus kita patuhi, ada protap yang harus kita ikuti, ada protokol yang harus kita ikuti pula ketika kita akan bertemu dengan presiden. Maka itu analogi sederhana bahwasanya ketika kita mencintai Allah pun ada protokol, ada protap yang harus kita perhatikan, harus kita mengerti supaya betul-betul cinta kita bukan cinta imitasi, cinta kita bukan cinta yang palsu, tapi cinta yang kita ikrarkan ketika kita mengatakan cinta sama Allah itu betul-betul terbukti dan ada 4 syarat yang harus kita ketahui dan harus kita mengerti. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya ada 4 perkara yang harus dilakukan kepada mereka, para hamba yang mereka itu mencintai Allah. Yang pertama, ma'rifatu ma yuhibbuhullah. Yang kedua, ma'rifatu man yuhibbuhumullah wa rasuluh. Yang ketiga, ma'rifatu man yubghiduhullah wa rasuluh. Yang keempat, ma'rifatu man yubghiduhumullah wa rasuluh. Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, sesungguhnya siapapun yang hari ini mengikrarkan dirinya, mendeklarasikan jiwanya bahwasanya dia cinta dengan Allah yang menguasai alam semesta, maka setidaknya ada 4 perkara yang harus dia perhatikan. 1, dia harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. 2, dia harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. 3, dia harus membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Maka yang keempat, dia harus membenci siapapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini konsekuensi logis. Siapapun yang mencintai Allah, 4 perkara ini harus hadir pada teras kehidupannya, supaya cintanya menjadi cinta 24 karat yang dipandang oleh Allah sampai mendatangkan ridhanya Allah. Maka perhatikan yang pertama, sesungguhnya ternyata di antara kewajiban kita, yaitu adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Dan ternyata yang dicintai oleh Allah dalam kehidupan kita ini banyak. Allah mencintai orang yang bersujud. Makanya orang yang bersujud ketika mereka berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah. Allah mencintai mereka yang bangun di tengah malam, kemudian mereka beristighfar. Maka Allah mengatakan, wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang dicintai oleh Allah di waktu sahurnya, lambungnya jauh dari tempat tidur, kemudian mereka beristighfar. Allah mencintai seseorang manusia ketika mereka selalu berdoa dan meminta kepada Allah, karena terus berdoa dan meminta menunjukkan ketulusan dia ketika berdoa kepada Allah. Dan di antara yang dicintai oleh Allah itu adalah ada waktu-waktu yang dicintai oleh Allah, dan kita harus mencintai itu, karena itu merupakan konsekuensi logis cinta kita kepada Allah. Makanya muskil, makanya itu aneh kalau ada orang mengaku mencintai Allah, tapi kemudian dia tidak berupaya memotivasi dirinya untuk mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Pasti cintanya ada problem, pasti cintanya ada sebuah masalah, dan itu menjadikan akhirnya dia tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka di antara yang dicintai oleh Allah bukan hanya mereka yang sujud, bukan hanya mereka yang berdoa, bukan hanya mereka yang istighfar ketika di sepertiga malam. Termasuk yang dicintai oleh Allah itu adalah waktu. Memang betul bahwasanya waktu yang Allah berikan dan Allah gulirkan pada kehidupan kita selaku manusia ada 24 jam dalam satu hari, ada 7 hari dalam satu pekan, ada 30 hari dalam satu bulan. Tapi di antara semua waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dalam harian, pekan, ataupun bulan hingga tahun, ternyata ada waktu-waktu yang sangat Allah cintai. Dan kita selaku pecintanya Allah harusnya aware, harusnya kita peduli waktu-waktu apa yang dicintai oleh Allah, dan kita harus mengetahui waktu-waktu yang dicintai oleh Allah ketika waktu itu sangat begitu istimewa di sisi Allah, supaya kita mampu memantaskan dengan sesuatu pada waktu yang istimewa, karena sesungguhnya tidak setiap waktu itu sama di hadapan Allah. Tidak setiap waktu itu sama di hadapan Allah. Analogi sederhananya, satu hari yaitu 24 jam. Apakah semua waktu itu sama di hadapan Allah? Tidak. Sepertiga malam tidak pernah sama dengan jam waktu 1 jam 1 siang. Waktu subuh tidak pernah sama dengan waktu habis duhur. Waktu asar tidak sama dengan waktu maghrib.
Karena sesungguhnya sepertiga malam merupakan waktu yang paling utama. Waktu subuh merupakan waktu yang Allah cintai. Waktu asar itu waktu yang Allah cintai. Berbeda dengan duhur, berbeda dengan waktu maghrib. Dan itu menunjukkan kepada kita, kalaulah rotasi 24 jam saja, ternyata ada penggalan jam-jam yang Allah lebih cintai daripada jam-jam yang lainnya, maka sama, rotasi 12 bulan yang Allah berikan kepada kita pun sama. 12 bulan yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya ada waktu-waktu yang sangat Allah cintai. Allah terangkan itu di dalam kitabullah, Allah terangkan itu di dalam hadis-hadis Rasulullah, supaya kita mengerti tentang waktu-waktu yang Allah cintai, supaya kita mampu untuk meningkatkan ketaatan dan meningkatkan ibadah kita pada waktu itu. Karena sesungguhnya waktu sangat mempengaruhi pahala yang kita lakukan. Orang yang istighfar di sepertiga malam tidak sama dengan orang yang istighfar di jam 1 siang. Orang yang dzikir di waktu pagi tidak sama dengan orang yang dzikir ketika mungkin habis sholat duhur. Karena kedudukannya itu berbeda. Sama, orang yang beramal pada waktu yang Allah cintai itu tidak pernah sama dengan orang-orang yang beramal di luar waktu-waktu yang Allah cintai. Dan itu menjadi perhatian kita ketika kita menjadi seorang muslim yang betul-betul ingin membuktikan bagaimana kecintaan kita kepada Allah. Saya ambilkan sebuah analogi sederhana. Tahukah kita kalau kita mendengar kata, kalau kita tahu tanggal-tanggal di kehidupan bangsa dan bernegara kita, ada tanggal 17 Agustus, ada tanggal 1 Juni, ada 21 April. Di sini kita kemudian melihat bahwasanya tanggal 17 Agustus, 1 Juni, 21 April tentunya memiliki histori yang berbeda dibandingkan hari-hari yang lain. 17 Agustus itu hari kemerdekaan, 1 Juni mungkin hari kesaktian Pancasila, kemudian 21 April yaitu adalah hari Kartini, di mana bangsa kita memiliki histori pada tanggal-tanggal itu. Dan ketika bangsa kita memiliki histori pada tanggal-tanggal itu, salah satunya pada 17 Agustus, makanya banyak kemudian peringanan kehukuman kepada para narapidana. Gerasi itu diberikan pada tanggal 17 Agustus. Kenapa gerasi diberikan pada tanggal 17 Agustus? Kenapa kok tidak diberikan pada tanggal 10? Kenapa tidak diberikan kok tanggal 5? Tapi kenapa gerasi dan keringanan hukuman itu diberikan kepada narapidana pada tanggal 17 Agustus? Karena 17 Agustus memiliki histori di bangsa yang kita cintai ini. Akhirnya tanggal-tanggal tersebut istimewa di bangsa kita sampai banyak acara dan banyak sekali program yang terus dilaksanakan ketika pada tanggal-tanggal itu. Itu analogi sederhana. Maka sama dengan analogi di atas. Maka sesungguhnya dalam kehidupan kita bahwasanya ada bulan-bulan yang sangat Allah cintai. Dan bulan-bulan yang kemudian sangat Allah cintai ini adalah bulan-bulan yang sangat istimewa. Saking istimewanya bulan-bulan yang sangat Allah cintai, maka setiap mukmin ketika dia berjalan menuju kepada ridhonya Allah, maka dia akan menjadi lebih perhatian ketika mendapati pada bulan-bulan itu. Karena sesungguhnya bulan-bulan itu bukan bulan yang biasa, bukan bulan yang tidak memiliki keutamaan, tapi itu merupakan bulan yang besar. Dan ternyata para ulama menyampaikan sesungguhnya dalam rotasi 12 bulan ada 2 kelompok waktu yang sangat Allah cintai dan sangat Allah ridhoi, di mana itu berpengaruh pada tingkat amal yang kita lakukan dan juga berpengaruh pada dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan ketika pahala itu dilipat gandakan sebagaimana dosa itu dilipat gandakan. Yang pertama bulan Ramadan, dia berdiri sendiri, itu merupakan bulan yang paling Allah cintai di antara 12 bulan yang Allah gulirkan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum adalah bulan-bulan haram yang kemudian kita kenal dengan 4 bulan, yaitu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dan ini merupakan bulan hurum yang kemudian memiliki keistimewaan yang sangat besar. Dan kita dituntut ketika tadi kita mengerti syarat cinta kita kepada Allah itu mencintai apapun yang dicintai oleh Allah, maka wajib fardhu ain bagi setiap muslim dan setiap mukmin. Dia harus mencintai waktu-waktu itu sebagaimana Allah telah mencintai waktu-waktu itu. Dan itu ada 4 bulan yang disebutkan 3 bulan berturut-turut dan kemudian 1 bulan yang disebutkan secara sendiri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian adalah bulan Rajab. Maka saking istimewanya bulan-bulan tersebut, maka sampai-sampai orang-orang yang melakukan ketaatan pada bulan-bulan itu sadar atau tidak sadar, ketaatan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana sebaliknya, karena kecintaan Allah kepada bulan ini sangatlah besar, maka sesungguhnya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, sadar atau tidak sadar.
Dan ironisnya banyak di antara kita belum menyadari bahwasanya waktu itu bisa melipat gandakan pahala, sebagaimana waktu tertentu bisa melipat gandakan dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau kita ghibah itu memakan satu jasad manusia dalam kondisi hidup-hidup, itu ketika di luar Asyhurul Hurum. Tapi kalau kita berbuat dosa ketika pada Asyhurul Hurum, yang biasanya dosa ghibah itu memakan satu jasad manusia hidup-hidup, maka sesungguhnya ketika Asyhurul Hurum kita ghibah, maka kita memakan jasad jenazah itu ketika ghibah dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang besar. Karena apa? Saking bencinya Allah ketika pada bulan yang Allah cintai, ketika memiliki histori yang sangat besar di hadapan Allah, kemudian orang itu tega dan lancang, lalu biadab dia melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Dan itu dilipat gandakan oleh Allah, dosanya sebagaimana pahala itu dilipat gandakan oleh Allah, pahalanya dan kebaikannya. Makanya Imam Ibnu Katsir lalu kemudian menyampaikan, fi kullihinna summa ikhtasa min dalika arba'ata asyurun. Maka Imam Ibnu Katsir lalu berkata di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juz yang ketiga, janganlah kalian itu menganiaya diri kalian pada seluruh bulan. Lalu pada bulan-bulan yang dikhususkan oleh Allah, yaitu adalah 4 bulan, maka kemudian Allah haramkan bagi kita untuk kemudian melakukan amalan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana kita diperintahkan untuk mengagungkan kemuliaannya. Maka siapapun yang melakukan dosa, maka sesungguhnya dia akan dilipat gandakan ketika dosa itu dilakukan pada Asyhurul Hurum, sebagaimana amal solih itu pun akan dilipat gandakan oleh Allah ketika dilakukan pada Asyhurul Hurum. Dan inilah yang menjadikan kita faham, tidak setiap waktu itu sama di hadapan Allah. Waktu Ramadan tidak sama dengan waktu Syawal. Waktu Ramadan tidak sama dengan waktu Sya'ban. Sebagaimana waktu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram tidak sama dengan bulan Safar, tidak sama dengan bulan Rabiul Awal, tidak sama dengan bulan Rabiul Tsani. Kenapa? Sesungguhnya Asyhurul Hurum itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah karena nilai histori yang ada pada bulan-bulan tersebut. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti perhatian kita terhadap amal bukan hanya memperhatikan apa yang kita lakukan ketika beramal, tapi memastikan waktu ketika beramal itu sangat penting. Layaknya investasi. Investasi itu tidak bisa dilakukan kapan saja, tapi investasi itu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Orang yang salah berinvestasi pada waktu yang kurang tepat mengakibatkan profitnya akan lambat dia dapatkan. Tapi orang ketika berinvestasi pada waktu yang tepat dan kondisi yang cocok, profitnya akan mengalir bagaikan air bah yang terus mengalir ke kantongnya. Karena apa? Investasi itu sangat terpengaruh dengan kondisi dan waktu yang sedang berjalan. Sama, analogi itu merupakan bagian dari ibadah kita. Ibadah itu bukan hanya yang kita perhatikan, ketaatan kita, tapi termasuk di antara ketaatan yang harus kita perhatikan dalam ibadah itu apa? Kita memperhatikan referensinya dan kita perhatikan waktunya. Karena waktu itu sangat mempengaruhi bagaimana ibadah itu dinilai oleh Allah dengan pahala. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, sesungguhnya Asyhurul Hurum itu kemudian disebut dengan prime time-nya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya prime time-nya para perindu surga, ketika mereka menambah bekal menuju kepada akhirat, itu adalah prime time-nya itu adalah ketika kita berada pada bulan-bulan haram setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan. Jadi kalau kita pernah mendapati ada seorang yang bertanya kepada seorang ulama, ulama, wahai syekh kami ini merasa ketika Ramadan kami masih pada banyak yang berantakan. Dan kami ingin sekali menutupi kekurangan-kekurangan yang kami lakukan ketika di bulan Ramadan. Berilah kami nasihat, apa bulan yang paling tepat bagi kami untuk beramal supaya bisa menutupi kekurangan kami di bulan Ramadan. Para ulama lalu menjawab, kalaulah diriku memiliki kekurangan, memiliki banyak sekali lubang-lubang yang tidak kita maksimalkan ketika di bulan Ramadan, ulama tersebut lalu menjawab, ada 4 bulan yang mana itu merupakan prime time-nya kalian untuk mengganti dan menambal sulam dari kekurangan kalian di bulan Ramadan. Dan itulah yang kalian bisa lakukan ketika kalian berada di bulan Asyhurul Hurum, yaitu adalah Rajab, yaitu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, karena keutamaan waktu itu mendekati keutamaan Ramadan. Jadi ternyata khusyuk itu bukan hanya di Ramadan harusnya,
Khusyuk itu harusnya juga pada bulan Asyurul Hurum. Cuma karena atmosfer di Indonesia, khusyuknya itu baru Ramadan. Padahal harusnya ketika kita pahami ilmu, khusyuk itu bukan hanya Ramadan sejatinya. Tapi sejatinya khusyuk pun harus kita berikan ketika di bulan Asyurul Hurum. Karena sesungguhnya Asyurul Hurum memiliki waktu yang sangat dekat keutamaannya sebagaimana keutamaan bulan Ramadan. Dan ini adalah prime time-nya kita untuk menambah bekal menuju kepada surga. Bukankah TV ketika memberikan rate harga kepada iklan ketika dipasang di waktu prime time, harganya itu jauh lebih mahal. Orang yang pasang iklan jam 8 malam itu harganya bisa 10 kali lipat daripada orang yang pasang iklan di waktu pagi. Kenapa? Itu prime time. Dan prime time itu tentunya harga rate-nya itu tidak pernah sama dengan waktu yang bukan prime time. Sama, sesungguhnya prime time-nya kita ketika beribadah kepada Allah itu adalah di bulan Ramadan. Tapi kalaupun kita merasa kececer dengan amal-amal yang kita belum maksimalkan di bulan Ramadan karena futur, karena lemah iman kita pada saat itu ketika kita mendapatkan banyak masalah, oke, toyib. Mungkin kita kececer ketika di bulan Ramadan. Tapi ada tambahan. Allah itu saking begitu besar kasih sayang yang Allah miliki, Allah tidak hanya menjadikan 1 bulan. Allah sandingkan 4 bulan untuk menjadi bulan prime time-nya kita. Kalaupun kita pingin untuk menambah bekal kita menuju kepada surga, karena wallahi orang yang beramal pada bulan-bulan hurum itu tidak akan pernah sama dengan orang yang mereka beramal di luar bulan hurum. Dan harusnya atmosfer khusyuk itu bukan hanya Ramadan, tapi harusnya atmosfer khusyuk itu juga terjadi ketika kita menginjak 4 bulan, ketika itu menjadi Asyurul Hurum yang sejatinya di Indonesia belum terlalu familiar. Dan inilah pentingnya dakwah untuk terus menyampaikan. Makanya disinilah kita mendapati ada big sale yang terjadi ketika kita terdapat pada 4 bulan ini. Allah betul-betul memberikan banyak kebaikan ketika kita di bulan ini. Maghfirah Allah begitu besar ketika di bulan ini. Ketika Allah melipat gandakan pahala di bulan ini. Dan itu harusnya menjadi bekal kita. Dan kita bersyukur ketika kita hari ini menginjakkan kaki pada Asyurul Hurum. Dan kita senang sekali bahwasanya kita berada pada bulan Dzul Hijjah, salah satu bulan yang mulia. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Cintailah bulan ini. Karena Rabb yang kita sembah dalam sujud dan rukuk kita mencintai bulan ini. Dan melipat gandakan setiap amal. Sebagaimana Allah itu melihat terus orang yang berbuat maksiat di bulan ini. Bulan ini tuh bulan yang punya histori di sisi Allah. Jangan main-main dengan maksiat di bulan ini. Karena Allah ancam dengan 2 kali kelipatan dosa kalau kita melakukan dosa di bulan hurum ini. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kemudian kita paham Asyurul Hurum. Makanya sampai orang-orang solih terdahulu, sampai kemudian mereka berkata kepada kita, mereka lalu menjelaskan kepada kita, sesungguhnya dalam rotasi 1 tahun, dalam rotasi 1 tahun itu ada 10 hari yang jumlahnya 3 yang sangat betul-betul itu merupakan waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu 10 hari yang jumlahnya ada 3 yang sangat dicintai oleh Allah? Karena berkaitan tentang para nabi dan para rasulnya Allah dalam historinya. Yang pertama, kata para ulama, 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram itu menjadi bulan yang Allah cintai, Ustaz? Nah, itu pertanyaan kita. Karena bulan Muharram itu identik dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sampai Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Setelah dia membantah dakwahnya Nabi Musa, itu terjadi di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ada puasa Asyura. Yang kita berpuasa 9, 10, ataupun kalau bisa 3 hari, 9, 10, dan 11. Kenapa? Karena bulan Muharram itu identik dengan perjuangan Nabi Musa ketika Nabi Musa dimenangkan oleh Allah. Makanya kita diperintahkan untuk berpuasa. Yang kedua, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan itu identik dengan bulannya Rasulullah. Karena Allah menyempurnakan Al-Quran ketika pada waktu di bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu identik dengan bulannya Rasulullah SAW. Dan malam-malamnya begitu besar keutamaannya dan begitu besar kebaikan yang dimiliki pada 10 hari malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzul Hijjah. Dan ini juga keutamanya besar. Kenapa keutamanya besar? Karena identik dengan Nabi Ibrahim. Identik dengan perjuangan Nabi Ibrahim. Makanya di antara 4 bulan ini yang tadi kita sebutkan Asyurul Hurum ditambah dengan Ramadan, maka dikerucutkan lagi oleh para ulama. Ketika kita nyebut tadi ada Ramadan, ada Rajab, lalu kemudian ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, maka para ulama mengkerucutkan lagi.
Dan ketika mereka mengkerucutkan lagi itu apa? Sejatinya yang lebih utama lagi ada 3. 10 hari yang pertama di bulan Muharram, 10 hari yang pertama di bulan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan 10 hari yang terakhir di bulan Dzulhijjah. Maka itu lebih mengkerucut lagi menjadi prime time-nya betul sebagai orang yang beriman ketika kita diperintahkan untuk lebih mencintai pada waktu-waktu ini, karena mempengaruhi bagaimana neraca pahala kita dan bagaimana dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya Masya Allah, kita betul-betul akhirnya tercerahkan bahwasanya ternyata bukan hanya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Makanya ada sebuah hadis yang patut untuk menjadi renungan bagi kita. Rasulullah SAW sampai menyampaikan dalam salah satu hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Bukhari. Tapi saya juga kurang tahu kenapa hadis ini belum familiar di masyarakat kita, belum familiar di tengah-tengah umat. Kalau hadis dan ayat, kalau hadis yang menerangkan tentang keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah, sudah familiar. Banyak umat yang tahu dan mengerti tentang itu. Makanya, saking pekewahnya manusia itu, banyak manusia itu meninggalkan dosa sementara pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Walaupun kadang-kadang habis Ramadan, dia berbuat dosa kembali. Karena mereka menghormati 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi ada hadis lagi, Masya Allah. Ada hadis lagi yang ternyata diriwayatkan dari jalur yang sahih, Bukhari Muslim. Tapi sejatinya hadis ini banyak di antara kita belum mengetahui. Hadis ini bunyinya adalah ma min ayyamin alamalu sholih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashr. Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang paling Allah cintai untuk melakukan amal soleh kecuali hari-hari 10 hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau para sahabat ketika mendengar Rasulullah itu mengucapkan sabdanya menggunakan ismu tafdil itu kalau bahasa Inggrisnya superlatif, mengucapkan dalam kata ahabba ilallah, paling dicintai oleh Allah, langsung para sahabat itu mikir, bukankah puncak amalan Islam itu adalah jihad? Lalu mereka bertanya sama Nabi, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apakah jihad di jalan Allah pun tidak mampu menandingi amal-amal yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ya Rasulullah? Bukankah jihad itu darwatu sanamil Islam, puncak amalan Islam ya Rasulullah? Tapi kenapa engkau menyebutkan tidak ada amal yang paling Allah cintai kecuali amal yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Maka Nabi langsung menjawab, walal jihad fisabilillah. Orang yang berjihad pun, khusus ketika 10 hari yang pertama, keutamaannya mereka itu turun, trendingnya itu turun sebentar. Lalu kemudian yang menempati puncak trendingnya itu adalah orang yang beramal pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Khusus untuk 10 hari ini. Kecuali ketika 10 hari ini sudah terlewatkan, maka trendingnya yang pertama lagi, puncak dari amalan Islam itu tentunya kembali kepada jihad. Tapi khusus pada 10 hari yang pertama, trending untuk puncak amalan itu tidak ditempati oleh jihad. Tapi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, trending amal yang paling dicintai oleh Allah adalah trending satunya adalah orang yang beramal pada 10 hari yang pertama. Sampai orang yang jihad pun sementara kalah keutamaannya dengan orang yang beramal di bulan Dzulhijjah pada 10 hari yang pertama. Sampai kemudian Rasulullah menegaskan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika syai'un, kecuali orang yang jihad pada 10 hari yang terakhir membawa hartanya dan nyawanya dan tidak ada yang pulang dari keduanya. Kecuali orang yang jihad ketika pada waktu-waktu ini dia meninggal dunia, maka keutamaannya memang paling tinggi. Jadi akhirnya dari hadis riwayat Bukhari ini akhirnya kita paham trending amal ketika kita pada waktu dalam 1 tahun itu, trending amal itu ternyata ditempati sama mereka yang meramaikan ketaatan pada panggung ibadah mereka pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan itu trending topiknya, itu trending pertamanya. Bahkan jihad itu sementara waktu turun dulu. Kenapa? Diganti posisinya dan digeser posisinya sama orang yang beramal dan meramaikan ketaatan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah, kata Rasulullah. Saking cintanya Allah pada 10 hari yang pertama ini. Mungkin ada di antara kita yang nanti bertanya, Ustadz, bagaimana 10 hari yang terakhir? Mana yang lebih utama? Bagaimana kalau kita kaitkan dengan salah satu ayat pada surat Al-Fajr? Walayalin ashr. Bukankah kemudian 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu merupakan waktu yang paling Allah cintai? Imam Ibnu Katsir menjawab dengan jawaban yang sangat apik. Beliau berkata, kalau melihat siangnya, tidak ada siang yang paling utama kecuali adalah siang pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika kita lihat itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi kalau melihat malamnya,
Tidak ada malam yang paling utama kecuali adalah malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan iktikafnya kita di masjid dan menghabiskan waktu-waktu kita bersama Al-Quran dan ibadah. Jadi ternyata kita dapati 10 hari yang pertama itu kedudukannya itu siangnya itu trending pertama. Jadi kalau siang yang paling utama untuk melakukan amal soleh, siang yang paling utama untuk melakukan ketaatan, itu ditempati ketika 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Kalau malamnya yang paling utama, trending yang pertama itu, kalau malam itu dalam 1 tahun itu siapa? 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah, sesungguhnya ini merupakan salah satu perkara besar. Berada pada bulan Dzulhijjah, tanggal 1 ini merupakan waktu yang besar. Sekaligus pula untuk tambal sulam dari apa yang menjadi kekurangan kita di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang paling Allah cintai. Karena sesungguhnya di bulan ini merupakan bulan yang luar biasa. Allah mencintai bulan ini. Sampai Allah melipat gandakan. Sampai teriknya matahari ketika menghangatkan penduduk bumi. Tidak ada terik matahari yang paling Allah cintai kecuali adalah terik matahari yang memanaskan kita pada waktu siang hari di bulan Dzulhijjah pada 10 hari yang pertama. Karena amal yang dilakukan pada amal itu menempati trending topik yang pertama. Sampai menggeser orang yang berjihad sementara waktu itu dikalahkan dengan orang yang meramaikan ketaatan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hadisnya sahih dari riwayat Bukhari yang tidak perlu kita ragukan bagaimana derajatnya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita Masya Allah ya. Makanya kita senang nih kalau hari ini, hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, sore harinya kita ini berkumpul di majelis virtual Taman Surga, yaitu majelis ilmu. Ini pahalanya tidak sama dengan majelis ilmu yang kita lakukan kemarin atau 2 hari yang lalu. Ini tidak akan sama dengan majelis ilmu yang akan kita lakukan 3 pekan atau 5 pekan lagi setelah ini. Karena apa? Karena melakukan amal-amal ketaatan, salah satunya majelis ilmu. Ketika kita berada pada prime time-nya, waktu yang paling Allah cintai, itu menempati trending nomor 1 di hadapan Allah, di mana Allah melipat gandakan amal-amal ketika dikerjakan pada waktu itu. Dan itulah yang luar biasa. Nah, lalu pertanyaan kita, Ustadz, kenapa sih bulan Dzulhijjah ini Allah cintai? Kalau tadi Muharram kita sudah tahu, kalau kemudian Ramadan kita sudah tahu, sekarang Dzulhijjah. Kenapa Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan? Kenapa Allah cintai 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Kenapa Allah tidak cintai pada 10 hari yang pertama di bulan Safar? Kenapa Allah tidak cintai pada 10 hari yang pertama di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani? Tapi kenapa Allah cintai pada 10 hari yang pertama? Para ulama lalu merangkai puzzle-puzzle keterangan dari wahyu ataupun dari hadis, menerangkan kepada kita kenapa 10 hari pertama menjadi prime time-nya Allah mencintai waktu siangnya, ketika waktu siang itu dipakai di dalam ketaatan. Ada beberapa jawaban dari para ulama ketika mereka lalu menerangkan. Yang pertama, kenapa waktu ini adalah waktu yang sangat Allah cintai? Karena waktu ini merupakan waktu historinya kekasihnya Allah, yaitu Khalilur Rahman Ibrahim. Kalau Ramadan, kita tidak bicarakan, kita sudah mengerti betul kenapa Ramadan dicintai oleh Allah. Identik dengan Rasulullah, identik dengan Quran ketika diturunkan. Pertanyaan kita, kenapa ketika di bulan Dzulhijjah ini Allah cintai betul? Maka kemudian jawaban yang pertama, karena bulan ini identik dengan kekasihnya Allah, yaitu adalah Ibrahim. Nah, kita harus paham, ada histori yang luar biasa ketika kita menginjakkan kaki pada bulan Dzulhijjah. Nabi Ibrahim ini kalau secara singkat saya terangkan, maaf saya tidak bisa terangkan panjang lebar karena waktu yang terbatas. Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang memiliki cobaan yang besar dan berat. Makanya termasuk pada kategori Nabi Ulul Azmi. Bersama Musa, Nuh, Isa, Muhammad, Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu sebelum beliau tinggal di Palestina, beliau tinggal di Babilonia. Ya, tinggal di Babilonia. Babilonia itu salah satu kawasan di daerah Irak sekarang. Disitulah dia bertemu dengan Namrud, disitulah dia dibakar oleh Namrud. Dan Bapak dan Ibu perlu untuk mengkaji dalam tafsir, ada histori yang luar biasa. Ternyata Nabi Ibrahim itu ketika beliau dibakar di Babilonia oleh Namrud, dakwahnya Nabi Ibrahim itu belum membuahkan hasil. Tidak ada satupun orang Babilonia yang beriman bersama dengan apa yang didakwakan Nabi Ibrahim.
Makanya ketika Nabi Ibrahim itu ditangkap oleh Namrud, semua rakyat Babilonia itu bersuka cita dan bergembira. Kenapa? Public enemy number one itu Nabi Ibrahim pada saat itu. Makanya Namrud ketika memutuskan memvonis hukuman kepada Ibrahim, caranya sadis. Dia tidak langsung dipenggal. Kenapa harus dibakar? Karena pingin Namrud itu supaya Ibrahim itu menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Namrud. Itu yang sebenarnya kita harus paham. Kenapa Namrud membakar? Kenapa Namrud tidak memenggal? Karena Namrud ingin mendengar Ibrahim meminta maaf. Akhirnya diputuskan dibakar. Ketika divonis untuk dibakar oleh Namrud Ibrahim tersebut, ada lagi ide brilian yang dalam tanda kutip yang dimiliki oleh Namrud. Semua kayu yang dipakai untuk membakar Ibrahim harus dikumpulkan dari warga yang benci sama Ibrahim. Wow, semua warga langsung senang mengumpulkan kayu karena mereka senang ketika Ibrahim itu dibakar. Bahkan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya sampai di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, beliau mengatakan Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan sesungguhnya ada orang tua, nenek-nenek yang hidupnya di pinggir hutan jauh dari alun-alun kota Babilonia. Ketika dia mendengar Ibrahim itu akan dibakar, maka nenek itu bersedih. Keluarganya lalu bertanya, "Nek, kenapa kamu bersedih? Apakah sedihmu gara-gara Ibrahim mau dibakar?" Jawaban sang nenek yang buta, tua, renta berkata, "Aku sedih bukan karena Ibrahim dibakar, tapi aku sedih gara-gara aku buta tidak bisa nyumbang kayu untuk membakar Ibrahim." Makanya kayu yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim itu Masya Allah tinggi betul. Makanya ketika api itu kemudian Ibrahim ketika diikat, ditaruh di atas, maka kemudian dibakar dari bawah. Sampai Imam Ibnu Katsir berkata, asap yang ditimbulkan dari api tersebut saking membumbung asapnya itu tinggi hitam. Sampai diibaratkan kalau ada burung yang lewat, maka burung itu akan menjadi matang ketika melewati kepulan asap yang membakar Nabi Ibrahim. Masya Allah, sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu diselamatkan. Lalu kemudian akhirnya pindah ke Palestina. Lalu ketika pindah Palestina, beliau membawa Hajar ketika ada cemburunya Sarah, dibawalah Hajar ke Bakkah yang akhirnya menjadi kota Mekah. Berapa kali Nabi Ibrahim mengunjungi Ismail dan Hajar? Dalam beberapa catatan 3 kali. Dan salah satu di antara kunjungan itu adalah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ibrahim. Bapak dan Ibu tahu pada tanggal berapa Nabi Ibrahim itu bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail? Yaitu adalah pada tanggal 7 Dzulhijjah, malamnya. Maka pada saat itulah kemudian Nabi Ibrahim bermimpi pada tanggal 7 malam tanggal 8. Lalu kemudian Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia menyembelih Ismail paginya tanggal 8. Makanya pada tanggal 8 itu kemudian Nabi Ibrahim itu ragu apakah mimpinya datang dari syaitan ataukah mimpinya datang dari Allah. Makanya dinamakan Tarwiyah. Kenapa kok tanggal 8 dinamakan hari Tarwiyah? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim merenung apakah mimpinya itu datang dari Allah ataukah datang dari syaitan. Tanggal 8 malam, kemudian Nabi Ibrahim berdoa kembali, meminta petunjuk kepada Allah, apakah betul-betul mimpinya datang dari Allah ataukah tidak. Dan kalau itu memang betul mimpimu, ya Allah, perlihatkanlah kembali mimpi tersebut. Tanggal 8 malam, malam ke-9, Nabi Ibrahim kemudian bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Akhirnya, 9 pagi ketika habis tidur, akhirnya Nabi Ibrahim itu tahu mimpinya datang dari Allah dan bukan datang dari syaitan. Makanya dinamakan hari Arafah. Tarwiyah, kenapa dinamakan hari Tarwiyah? Karena merenungnya Nabi Ibrahim memikirkan mimpinya datang dari Allah atau datang dari syaitan. Kenapa dinamakan dengan hari Arafah? Karena Nabi Ibrahim akhirnya tahu Arafah. Dia tahu bahwasanya mimpinya datang dari Allah. Dan tahukah kita, para ulama menyebutkan hadis dari Nabi, tanggal 9 Arafah itu merupakan hari paling sibuk iblis semenjak dia membangun singgasananya di atas air. Kenapa? Dia berusaha untuk menggagalkan rencana ilahi yang akan menjadi tuntunan ibadah sepanjang hidup manusia. Iblis turun dari singgasananya untuk menggagalkan rencana itu. Dia datang ke Hajar, membujuk bagaimana sisi perasaan seorang wanita. Tapi gagal berhadapan dengan wanita solihah sekelas Hajar. Dia datang kepada Ibrahim untuk menggoda bagaimana dia memiliki belas kasih kepada anaknya Ismail. Tapi akhirnya gagal. Makanya ada peristiwa jumroh, pelemparan jumroh. Kenapa? Karena melempari pada saat itu setan yang betul-betul menggoda dia untuk menggagalkan rencana itu.
Datanglah kepada Ismail dan Ismail tegar. Makanya iblis itu gagal total pada tanggal 9 untuk menggagalkan, pada tanggal 10 untuk menggagalkan bagaimana ibadah pengorbanan seorang Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Ismail ketika akan disembelih pada tanggal 10 ada sebuah dialog yang luar biasa. Ismail ketika akan disembelih berkata kepada bapaknya, "Bapak, ikatlah aku dengan ikatan yang kencang supaya aku tidak bergerak kemana-mana, supaya aku tidak kemana-mana. Karena aku khawatir ketika aku bergerak-gerak menunjukkan ketidakridhoanku ketika aku disembelih. Bapak, tolong sisingkan bajumu, wahai Ibrahim bapakku. Kenapa disisingkan bajumu? Supaya nanti kalau darahku muncrat tidak membasahi bajumu. Saya khawatir kalau bajumu kena cipratan darah akan terlihat oleh ibuku dan ibuku akan menjadi sedih. Bapak, tutuplah mataku supaya aku tidak ragu ketika disembelih." Itulah dialog luar biasa. Dialog yang menunjukkan kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika dua-duanya pasrah, maka disandarkan itu Ismail di atas pelipis batu, lalu kemudian diayunkanlah kemudian golok untuk menyembelih dan digantikan dengan domba yang besar. Itu peristiwa besar si Allah. Sampai iblis gagal semenjak dia membangun singgasananya di atas air, itu gagal dia menggagalkan. Padahal yang turun itu bukan setan, yang turun itu langsung iblis. Karena Allah melihat bagaimana pengorbanan seorang Khalilullah ketika dia semacam itu. Makanya akhirnya bulan ini memiliki histori yang besar di sisi Allah. Makanya orang yang beramal di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Mengingat pengorbanan seorang kekasih Allah yang bernama Ibrahim dan Ismail. Ini Dzulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim. Yang kedua, kenapa Allah sangat mencintai bulan ini? Karena sesungguhnya Allah menyempurnakan Islam juga di bulan Dzulhijjah. Maka kemudian kita mendapati sesungguhnya Allah menyempurnakan Islam itu di bulan Dzulhijjah. Allah turunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga yang menjadi indikator sempurnanya agama Allah. Itu ketika puasa, ketika hari Arafah. Hari Arafah itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti saking istimewanya bulan ini, Allah itu jadikan sempurnanya agama Allah, yaitu Islam, itu bukan di bulan apapun tetapi di bulan Dzulhijjah. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah sudah menyempurnakan agamanya, dan itu terjadi pada waktu di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga yang menjadikan keutamaan besar itu apa? Karena bulan ini terjadi pengorbanan besar-besaran manusia ketika mereka menyembelih kurban. Dan tidak ada aliran darah yang paling Allah cintai adalah kecuali aliran darah dari orang yang mencintai Allah. Dan itu dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Dan kemudian kenapa Allah mencintai bulan ini? Karena di bulan ini ada hari Arafah, ketika nanti kita wukuf, di mana jutaan manusia sedang wukuf di Arafah. Dan kenapa Allah mencintai bulan Dzulhijjah? Karena sesungguhnya terjadi muktamar besar bagi kaum muslimin dengan adanya haji, ketika seluruh manusia datang dari seluruh penjuru negeri untuk melagungkan kalimat Allah dan untuk menapak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim ketika menunjukkan bukti cintanya dia kepada Allah. Makanya bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang besar. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui inilah prime time-nya kita. Makanya orang yang beramal pada siang-siang hari di bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama, ini menempati trending nomor 1 di dalam kita beramal. Trending topiknya orang yang beriman tuh kalau siang hari itu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan satu kesempatan luar biasa. Dan saya bersyukur bersama dengan hampir 440 member dari Muamalat Prioritas ini, kita akhirnya itu menyadari, diberikan kesempatan untuk sampai di bulan Dzulhijjah itu nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang yang ada di dalam kubur mungkin bercita-cita untuk disampaikan kepada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, tapi kesempatan itu tidak pernah datang dan tidak pernah menyapa ketika maut lebih dulu menyapa mereka dan menghantarkan mereka ke alam barzakh. Bapak saya kemarin sebelum beliau meninggal dunia pun berkata, nanti kalau di bulan Dzulhijjah kita pulang ya nak, Bapak mau ini, Bapak mau itu. Ya Pak, gitu. Tapi apa takdir yang berjalan? 27 Ramadan beliau meninggal dunia. Mendapati bulan Dzulhijjah ini kita masuki dalam kondisi sehat luar biasa. Ini prime time dan menempati trending topik bagi kita untuk beramal, dan ini bulan yang paling Allah cintai.
Makanya apa yang harus kita lakukan ketika kita berada pada bulan ini? Maka ini masih ada waktu, karena kita baru pada tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amal yang kemudian harusnya kita prioritaskan. Yang pertama yaitu adalah bagaimana kita memperbanyak zikir dan takbir. Maka kemudian inilah yang kita lakukan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan sesungguhnya hari yang paling Allah cintai ketika kita bertakbir itu ada 2 waktu. Yang pertama, akhir dari bulan Ramadan kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bertakbir untuk merayakan puncak dari ketaatan kita ketika menyelesaikan ketaatan di bulan Ramadan. Dan kita bertakbir untuk menunjukkan satu makna. Tidak mungkin kita menyelesaikan Ramadan kecuali adalah pertolongan Allah yang besar. Ada yang kedua, Allah paling senang ketika kita bertakbir itu ketika pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya hakikatnya takbir itu ada 2. Pada waktu di bulan Dzulhijjah ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu apa? Takbir yang diucapkan tanpa ketentuan waktu, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak takbir pada hari-hari itu. Makanya kita mendapati Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu sampai mereka kalau 10 hari yang pertama, Abu Hurairah itu kan ulama, dan beliau itu periwayat hadis Rasulullah yang paling banyak. Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab dan ulama besar, itu kalau mereka 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, mereka keluar masuk pasar sembari mereka bertakbir. Ya kalau kita mampu ya Masya Allah kita contoh. Tapi kalau ada apa-apa ya nanti tanggung jawab masing-masing. Kalau kemudian security nangkap karena belum paham tentang bagaimana syariatnya bertakbir pada 10 hari yang pertama, ya kita takbir di rumah, kemudian takbir di tempat kerja kita, dan kita ucapkan tanpa ada ketentuan jumlah dan bilangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa Allah cintai takbir ini diucapkan pada waktu di bulan Dzulhijjah? Karena ini merupakan waktu yang memiliki histori yang besar di sisi Allah. Dan ketika memiliki histori yang besar di sisi Allah, maka Allah paling senang ketika kita memperbanyak takbir pada waktu-waktu ini. Bersamalah, bertakbirlah kita bersama dengan keluarga kita, kapanpun itu, tengah malam, pagi, ketika sebelum makan, sebelum sembari kita jalan-jalan pagi, sembari kita mencari kegiatan, maka kita bertakbir kepada Allah. Allah paling senang orang yang bertakbir pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nanti kalau sudah tanggal 10 ketika sholat id, namanya takbir muqayyad. Takbirnya hanya dilakukan ketika habis sholat berjamaah bersama di masjid yang menunaikan sholat berjamaah. 3 hari sampai tanggal 10, 11, 12, 13, asar, selesai kita bertakbir. Manfaatkanlah waktu. Basahilah lisan kita untuk bertakbir kepada Allah pada 10 hari yang pertama. Karena ini prime time-nya kita untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu banyak-banyaklah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Orang yang beristighfar pada sepertiga malam tidak sama dengan orang yang beristighfar jam 1 siang. Sama orang yang beristighfar dan bertobat pada waktu prime time-nya Allah, itu tidak akan sama dengan orang yang beristighfar di luar prime time yang Allah cintai. Makanya kenapa tanggal 17 Agustus itu banyak narapidana mendapatkan gerasi dan keringanan hukuman, karena histori tanggal 17 Agustus. Maka itu pula yang kita harus pahami. Kalau diri kita merasa banyak berkubang dengan lembaran dosa dan kemaksiatan, ini merupakan waktu yang tepat untuk bertobat kepada Allah. Dan ingat, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah lebih besar maghfirahnya daripada dosa yang dilakukan manusia. Kalaupun ada manusia yang membawa 1000 dosa, Allah memiliki 1001 maghfirah. Kalau ada manusia yang membawa 1 juta dosa, maka Allah memiliki 1.000.001 maghfirah. Karena itu merupakan prime time-nya kita untuk beristighfar kepada Allah. Orang yang ingat di masa mudanya, porak-poranda dengan kemaksiatan, inilah waktu untuk kita mengambil air wudhu, bertobat, sholat tobat 2 rakaat. Orang yang ingat bagaimana dulu ketika masa mudanya, lalu kemudian melakukan perbuatan yang melampaui batas bersama dengan lawan jenisnya, ini waktu untuk menjemput maghfirahnya Allah. Karena sesungguhnya yang membedakan kita dengan iblis adalah satu. Iblis tidak pernah mau bertobat dengan satu dosa yang dia lakukan, tapi orang yang beriman adalah mereka yang selalu bertobat dengan dosa-dosa yang mereka kerjakan.
Dan itu akan menentukan posisi kita nanti ketika balik ke kampung halaman kita. Dan prime time-nya kita untuk bertobat adalah bulan ini. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah memperbanyak sedekah. Nah, tadi sudah ditampilkan bagaimana ada wakaf-wakaf produktif. Kemudian kalau kita ingat orang yang kita cintai, banyak sedekahlah atas nama orang yang kita cintai, terutama di bulan ini, karena itu berbeda. Ustadz, apakah sedekah saya atas nama orang tua saya telah meninggal dunia itu akan mengalirkan pahala? Iya. Mana dalilnya Ustadz? Ada seorang sahabat Sa'ad ketika berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ummi matat fakana tuhib an tunfik." Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia dan kebiasaannya dulu bersedekah. Saya boleh nggak bersedekah ya Rasulullah untuk meneruskan kebiasaan ibu saya? Rasulullah menjawab, "Tasaddaq anha." Sedekahlah kamu atas nama ibumu. Lalu kemudian sahabat saat ini bertanya, "Ayu sedaqatin afdal?" Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Ijril ma', alirkan air. Rasulullah menyebutkan salah satu cabangnya, tapi bukan berarti harus mengalirkan air. Kalau bisa mengalirkan air, cari di bank muamalat ini, di wakaf produktif ini, ada nggak wakaf produktif air? Kalau memang ada, kita infakkan atas nama ibu dan bapak kita. Tapi tidak harus itu, mungkin memberikan pendidikan, mungkin membangun pondok, lalu kita atasnamakan itu kepada nama orang tua kita, maka sedekah yang dilakukan ketika waktu di bulan Dzulhijjah tidak sama dengan sedekah yang dilakukan di bulan Safar. Sedekah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah dan Asyurul Hurum tidak sama dengan sedekah yang dilakukan di Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Kenapa? Keutamaan pahala terpengaruh dengan waktu. Layaknya investasi yang terpengaruh dengan kondisi, investasi akhirat pun sama. Kita harus tahu investasi paling tepat dalam urusan akhirat yaitu adalah ketika kita di bulan Hurum, dan salah satunya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian yang berikutnya banyaklah kita berpuasa. Karena sesungguhnya kalau bisa 9 hari, puncaknya puasa Arafah. Kalau 7 hari Ustaz boleh. Kalau 6 hari boleh. Kalau 4 hari boleh, tidak apa-apa. Kalau 1 hari tak Ustaz, ya agak kebangetan sih, tapi ya boleh lah, tidak apa-apa. Dan itu pastikan di puasa Arafah yang mana fungsinya menghapuskan dosa 2 tahun yang kita lakukan. Banyak-banyaklah baca Quran. Tapi saya sampaikan, kalau membaca Quran di bulan Dzulhijjah lebih utama di waktu siangnya. Kalau membaca Quran di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang paling utama di waktu malamnya. Kenapa? Trending topik pertama beribadah itu waktunya pada waktu siang ketika di bulan Dzulhijjah. Dan puncaknya lagi adalah berkorban. Maka tidak ada aliran darah yang paling Allah cintai kecuali adalah aliran darah yang terjadi pada waktu di bulan Dzulhijjah. Saking cintanya Allah kepada orang yang berkorban, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya darah yang disembelih dari hewan yang kita korbankan sebelum darah itu terciprat membasahi bumi sudah disimpan oleh Allah di sisinya, dan Allah akan perlihatkan kepada kita nanti ketika menjadi bukti manifestasi pengorbanan kita di hadapan Allah. Siapkah kita untuk mengirimkan darah ini untuk disimpan oleh Allah? Lalu kita lihat indahnya darah itu nanti di sisi pengadilan Allah yang mencekam, di mana darah itu bisa membebaskan kita dari ketakutan. Bisa jadi ada 1 kambing, 2 kambing, 1 sapi, 2 sapi yang sejatinya kita korbankan. Darahnya disimpan di sisi Allah. Tapi sejatinya darah itu akan membebaskan kita dari ketakutan yang mencekam pada waktu di pengadilan Allah. Karena darah itu memberikan manifestasi pengorbanan kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Inilah yang kita sampaikan. Tidak layak saya memperpanjang kata apabila waktu sudah terlalu banyak diberikan. Dan disinilah kita akhirnya mengerti. Orang yang mencintai Allah itu harus mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Dan termasuk waktu yang dicintai oleh Allah itu ada 2. Ramadan dan Asyurul Hurum. Asyurul Hurum itu ada 4. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Inilah big sale-nya dari Allah. Inilah prime time-nya. Dan inilah yang menempati trending topik bagi kita untuk beramal di hadapan Allah. Saking gedenya amal yang dilakukan di bulan Ramadan, sampai keutamaan jihad itu bergeser sebentar, digantikan trendingnya sama mereka yang beramal dengan ketaatan dan ibadah di 10 hari yang pertama.